Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 142 yang berbunyi, orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ayat 143 berbunyi, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Az-Zujaj berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bodoh pada ayat ini adalah orang-orang musyrik Arab. Mujahid mengatakan mereka adalah para pendeta Yahudi, sedangkan Asadi berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Maksud ayat ini bersifat umum, mencakup mereka semua. Ada banyak hadis yang lain tentang masalah ini. Kesimpulannya adalah Rasulullah SAW pernah diperintahkan untuk menghadap ke Kubah As-Sakra di Baitul Maqdis ketika masih di Mekah, dan beliau melaksanakan sholat di antara dua sudut Ka'bah sehingga Ka'bah berada di depan beliau, tetapi beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika beliau hijrah ke Madinah, praktek seperti ini tidak bisa lagi dilakukan, maka Allah menyuruh beliau untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas dan mayoritas ulama. Maksudnya menghadap ke Baitul Maqdis itu dilakukan setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah. Itu berlangsung dalam beberapa belas bulan. Selama itu beliau hanya banyak berdoa dan bermunajat agar dihadapkan ke Ka'bah yang merupakan kiblatnya Ibrahim alaihi salam. Permintaan itu pun terkabul dan beliau diperintah untuk menghadap ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan banyak orang untuk memberitahukan perintah itu. Sholat pertama yang beliau lakukan dengan menghadap Baitullah itu adalah sholat asar, seperti termuat dalam hadis Bukhari dan Muslim di atas. Ketika peristiwa perubahan kiblat ini terjadi, muncullah keraguan, penyimpangan dari petunjuk, kekacauan dan kebimbangan pada orang-orang munafik, orang-orang yang ragu, dan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Mereka bertanya, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka sebelumnya? Surat Al-Baqarah ayat 142. Maksudnya mereka mempertanyakan mengapa umat Islam pada suatu saat menghadap ke satu arah dan saat lain menghadap ke arah lainnya. Maka Allah menurunkan jawaban atas pertanyaan mereka dalam firman-Nya, katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat. Surat Al-Baqarah ayat 142. Maksudnya semua hukum perubahan dan perintah itu adalah milik Allah. Kemanapun kamu menghadap maka di sanalah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Maksudnya semua itu merupakan pelaksanaan perintah Allah. Maka kemanapun kita menghadap wajah, maka itu merupakan bentuk ketaatan dalam melaksanakan perintahnya. Meskipun setiap hari kita harus menghadap berkali-kali ke berbagai arah, kita tetap menjadi hambanya. Allah memiliki perhatian yang sangat besar kepada hamba dan Rasulnya Muhammad SAW, juga umatnya. Dia memberi petunjuk kepada mereka untuk menghadap ke kiblatnya Ibrahim, Sang Khalilur Rahman, atau kekasih Allah yang Maha Penyayang. Dia meminta mereka menghadapkan wajah mereka ke arah Ka'bah, rumah Allah yang paling mulia di muka bumi, yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam, Al-Khalil. Oleh karena itu Allah berfirman, katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 142. Allah berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surat Al-Baqarah ayat 143. Allah menyatakan, sesungguhnya kami mengalihkan arah kiblat kalian ke kiblatnya Ibrahim alaihissalam, dan kami memilihnya untuk kalian supaya kalian menjadi umat terbaik, sehingga pada hari kiamat kelak kalian menjadi saksi bagi semua umat, karena mereka semua mengakui keutamaan kalian.
Arti al-wasat di sini yaitu paling baik dan paling bagus, seperti peribahasa yang menyatakan bahwa Quraisy adalah suku bangsa Arab yang awsat dalam hal keturunan dan negerinya, yang berarti terbaik, seperti juga pernyataan bahwa Rasulullah SAW merupakan wasaton di antara kaumnya, yakni berketurunan paling mulia. Juga ada istilah as-salat al-wusta, yaitu salat asar. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik karena secara khusus memberikan syariat yang sangat sempurna, jalan yang sangat lurus, dan ajaran yang sangat terang. Sebagaimana firman-Nya, Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Surat Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan ayat ini Allah berkata, sesungguhnya kami menetapkan untukmu wahai Muhammad untuk terlebih dahulu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian kami mengubahnya ke arah Ka'bah untuk memisahkan orang-orang yang mengikuti dan mentaatimu, serta menghadap kiblat bersamamu kemanapun kamu menghadap dari orang-orang yang membelot atau murtad dari agamanya. Dan sungguh itu terasa amat berat. Surat Al-Baqarah ayat 143. Maksudnya, pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini merupakan sesuatu yang terasa berat di hati, kecuali bagi orang-orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah dan meyakini kebenaran Rasulullah SAW, dan semua yang beliau sampaikan adalah benar tanpa keraguan. Juga menunjukkan bahwa Allah melakukan apapun yang dikehendakinya dan menetapkan apapun yang diinginkannya. Ia berhak memberi perintah hamba-hambanya dengan apapun yang Dia kehendaki dan mengubahnya sekehendaknya. Ia memiliki kebijaksanaan yang sempurna dan alasan yang sangat kuat dalam semua ini. Berbeda dengan orang-orang yang berjiwa sakit, setiap kali ada perintah timbullah keraguan mereka, seperti timbulnya keyakinan dan pembenaran orang-orang beriman. Seperti dalam firman Allah, dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada. Surat At-Taubah ayat 124-125. Juga dalam firman-Nya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 72. Yang pasti, orang yang tetap teguh untuk membenarkan Rasulullah SAW dan mengikuti beliau dalam peristiwa itu serta menghadap ke arah yang Allah perintahkan tanpa bimbang dan ragu adalah dari kalangan para pemuka sahabat. Ada juga yang berpendapat bahwa para sahabat generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansor yang pernah melakukan sholat menghadap dua kiblat. Dalam satu hadis disebutkan bahwa mereka saat itu sedang ruku, maka mereka pun mengubah arah kiblat mereka ke Ka'bah masih dalam keadaan ruku. Ini menunjukkan sempurnanya ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepatuhan mereka kepada perintah Allah. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Allah berfirman, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Surat Al-Baqarah ayat 143. Maksudnya tidak menyia-nyiakan sholat mereka yang masih menghadap Baitul Maqdis sebelumnya. Pahalanya tidak akan sia-sia di sisi Allah. Dalam riwayat sahih dari Al-Barra, dia berkata, ada beberapa orang yang meninggal dunia pada saat sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Orang-orang bertanya, apa status hukum mereka yang seperti itu? Maka Allah menurunkan ayat, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Surat Al-Baqarah ayat 143, hadis riwayat Tirmizi. Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi,
Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa hukum yang pertama kali dihapus dari Al-Quran adalah tentang kiblat. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, saat itu sebagian besar penduduknya adalah orang Yahudi. Maka Allah menyuruhnya untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi menjadi senang. Rasulullah SAW menghadap ke sana selama belasan bulan, padahal beliau lebih menyukai kiblatnya Ibrahim alaihissalam atau Ka'bah. Maka beliau selalu berdoa kepada Allah dan menengadahkan pandangannya ke langit. Maka Allah menurunkan ayat, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Surat Al-Baqarah ayat 144. Orang-orang Yahudi meragukan perubahan arah kiblat ini. Lalu mereka bertanya, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya atau Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Surat Al-Baqarah ayat 142. Allah juga berfirman, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan ia berfirman, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Surat Al-Baqarah ayat 143. Firman Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Surat Al-Baqarah ayat 144. Mereka orang-orang Yahudi yang tidak senang bila kalian menghadap Ka'bah dan berpaling dari Baitul Maqdis, mengetahui bahwa Allah akan menghadapkan kalian ke arah sana berdasarkan yang ada di dalam kitab mereka dan para nabi, berupa ciri-ciri dan sifat Rasulullah SAW dan umatnya. Dan karena Allah mengistimewakan dan memuliakannya dengan syariat yang sempurna dan agung, akan tetapi ahlul kitab menyembunyikan berita itu di antara mereka karena dengki, kufur, dan dendam. Oleh karenanya Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian 145 yang berbunyi, dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zolim. Allah mengabarkan kekufuran, keingkaran, dan penentangan orang-orang Yahudi terhadap perihal Rasulullah SAW yang mereka ketahui. Dan seandainya beliau mengemukakan semua dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa beliau, pastilah mereka tidak akan mengikutinya dan tidak akan meninggalkan keinginan hawa nafsu mereka. Seperti firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Surat Yunus 96-97. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat ini, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil semua ayat atau keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Surat Al-Baqarah ayat 145. Adapun firman-Nya, dan kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka, surat Al-Baqarah 145, merupakan pemberitahuan mengenai kesungguhan dan keteguhan Rasulullah SAW dalam mengikuti perintah Allah, sebagaimana halnya mereka telah berpegang teguh kepada pendapat dan hawa nafsu mereka sendiri, maka beliau pun berpegang teguh kepada perintah Allah, menaatinya dan mencari ridhonya. Beliau tidak akan mengikuti keinginan hawa nafsu mereka dalam semua hal. Menghadapnya beliau ke Baitul Maqdis pun bukan karena sebagai kiblatnya orang-orang Yahudi, tetapi karena hal itu merupakan perintah Allah. Kemudian Allah memberi peringatan untuk
tidak menyimpang dari kebenaran yang telah diketahui menuju kepada kesesatan, karena sanksi untuk orang yang berilmu lebih berat daripada untuk orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW dengan maksud umatnya, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 145. Kemudian Al-Baqarah 146 yang bunyinya, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ayat 147, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Allah mengabarkan bahwa ulama ahlul kitab mengenal kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, sebagaimana seorang di antara mereka mengenal anaknya sendiri. Orang-orang Arab biasa membuat perumpamaan seperti ini untuk menunjukkan pengenalan yang sempurna, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seorang laki-laki yang bersama anaknya, apakah ini anakmu? Orang itu menjawab, benar wahai Rasulullah, aku bersumpah bahwa dia adalah anakku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya dia tidak samar bagimu dan kamu tidak samar baginya. Kemudian Allah memberitahukan bahwa sekalipun mereka mengetahui kenyataan ini dengan meyakinkan, tetapi mereka masih benar-benar menyembunyikan kebenaran ini. Surat Al-Baqarah ayat 146. Maksudnya mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka dari pengetahuan umum, padahal mereka mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Lalu Allah menegaskan kepada nabinya dan kepada orang-orang beriman dan memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah perkara yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Allah berfirman, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Surat Al-Baqarah ayat 147. Kemudian ayat 148 yang berbunyi, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini serupa dengan firman-Nya untuk tiap-tiap umat di antara kalian. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kalian semuanya. Surat Al-Maidah ayat 48. Di sini Allah berfirman, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 148. Maksudnya dia berkuasa untuk mengumpulkan kalian dari muka bumi meskipun jasad dan tubuh kalian terpisah-pisah. Al-Baqarah ayat 149 bunyinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat 150 bunyinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Ini merupakan perintah ketiga dari Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram dari semua penjuru bumi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah di balik pengulangan yang terjadi sebanyak 3 kali ini. Firman Allah agar tidak ada hujah bagi manusia atas kalian. Surat Al-Baqarah ayat 150. Yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah ahlul kitab, karena mereka mengetahui bahwa salah satu dari sifat umat Islam adalah menghadap ke arah Ka'bah. Jika mereka tidak memiliki sifat tersebut, bisa saja mereka ahlul kitab
akan menjadikannya sebagai senjata buat menghujat orang-orang muslim, dan agar mereka tidak menghujat kaum muslim karena mempunyai kiblat yang sama dengan kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis. Hal ini jelas. Firman-Nya, kecuali orang-orang yang zolim di antara mereka, surat Al-Baqarah ayat 150. Maksudnya orang-orang musyrik Quraisy di antara mereka mengajukan alasan orang-orang zolim itu, padahal hujah mereka sangat lemah. Mereka berkata, sesungguhnya orang ini menduga bahwa dirinya berada dalam agama Nabi Ibrahim. Maka jika dia menghadap ke arah Baitul Maqdis karena memeluk agama Nabi Ibrahim, lalu mengapa dia berpaling darinya? Jawabannya, bahwa pada mulanya Allah memerintahkannya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis karena adanya hikmah tertentu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaati Tuhannya dalam hal tersebut. Setelah itu Allah memalingkan ke arah kiblat Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Beliau pun menjalankan perintah Allah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaati Allah dalam segala halnya. Beliau tidak pernah menyimpang dari perintah Allah barang sekejap pun, dan umatnya mengikuti beliau. Firman Allah, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Al-Baqarah ayat 150. Berarti, janganlah kalian merasa takut akan tuduhan yang dilancarkan oleh orang-orang zolim yang ingkar itu, dan takutlah kalian hanya kepadaku, karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditakuti. Firman Allah, dan agar kesempurnaan nikmatku atas kalian. Al-Baqarah 150 dikaitkan dengan ayat agar tidak ada hujah bagi manusia atas kalian. Al-Baqarah ayat 150. Seolah Allah berfirman, aku akan menyempurnakan nikmatku kepada kalian berupaya Aku akan menyempurnakan nikmatku kepada kalian berupa ketetapanku untuk kalian agar menghadap ke arah Ka'bah, supaya syariat yang kalian jalani menjadi syariat yang paling sempurna dari segala seginya, dan supaya kalian mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 150. Maksudnya, kami tunjukkan kalian ke jalan yang umat lain tersesat darinya, dan kami memberikannya secara khusus untuk kalian. Karena itulah maka umat ini menjadi umat yang paling mulia dan paling utama. Ayat 151 yang bunyinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ayat 152 berbunyi, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang karunia yang telah dianugerahkannya kepada mereka, yaitu diutusnya seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka, untuk membacakan ayat-ayat Allah yang jelas kepada mereka, menyucikan mereka. Surat Al-Baqarah ayat 151, yakni membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang hina, kotoran jiwa dan perbuatan-perbuatan jahiliyah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, mengajarkan Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau Sunnah kepada mereka, dan mengajarkan kepada mereka berbagai hal yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Ia pun mencela orang yang tidak mengakui kedudukan karunia ini. Untuk itu Allah berfirman, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Surat Ibrahim ayat 28. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan nikmat Allah ini ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah menyerukan kepada orang-orang beriman agar mengakui nikmat ini dan menyambutnya dengan banyak berzikir, menyebutnya dan bersyukur kepadanya. Allah berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku di dalam dirinya, niscaya aku ingat pula kepadanya di dalam diriku. Dan barang siapa yang ingat kepadaku di dalam satu kelompok orang, niscaya aku ingat pula kepadanya di dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Allah berfirman, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Maksudnya Allah memerintahkan untuk bersyukur kepadanya dan menjanjikan pahala syukur berupa
berupa tambahan kebaikan seperti disebutkan dalam firman-Nya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian 154, dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Setelah Allah menerangkan perintah untuk bersyukur, selanjutnya Dia menjelaskan tentang sabar, bimbingan dan permohonan pertolongan melalui sabar dan sholat. Karena pada kenyataannya ada seorang hamba kadang dalam kebahagiaan hidup dia mensyukurinya, atau dalam penderitaan hidup dia sabar menjalaninya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, orang mukmin itu mengagumkan. Tidaklah Allah menetapkan suatu keputusan baginya, melainkan hanya akan berakibat baik baginya. Jika dia memperoleh kebahagiaan, maka dia pun bersyukur, yang itu berakibat baik baginya. Dan jika tertimpa kesengsaraan, maka dia sabar, yang itu pun berakibat baik baginya. Allah menerangkan bahwa cara terbaik yang dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam menanggung segala macam cobaan adalah sikap sabar dan melakukan sholat. Seperti dijelaskan di dalam firman-Nya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Di dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya jika Rasulullah SAW tertimpa suatu cobaan, maka beliau mengerjakan sholat. Firman Allah, dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Allah memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid itu tetap hidup di alam barzakhnya dan tetap diberi rezeki. Rasulullah SAW bersabda, ruh orang mukmin itu berwujud burung yang hinggap di pepohonan surga hingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari dia dibangkitkan. Hadis ini mengandung pengertian yang menunjukkan bahwa hal tersebut juga menyangkut orang-orang beriman secara umum. Hanya saja arwah para syuhada secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran sebagai penghargaan, permuliaan, dan penghormatan terhadap mereka. Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillahi wa innalillahi roji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Allah memberitahukan bahwa Dia akan memberikan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih dan menguji mereka seperti yang Ia firmankan. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui supaya nyata orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Surat Muhammad ayat 31. Kadang-kadang Allah mengujinya dengan kebahagiaan dan kadang-kadang dengan kesengsaraan, seperti rasa takut dan rasa lapar. Sebagaimana firman-Nya, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Surat An-Nahl ayat 112. Sebab pada orang yang kelaparan dan ketakutan itulah akan terlihat jelas akan ujian yang menimpanya. Oleh karena itu Allah berfirman, pakaian kelaparan dan ketakutan. Surat An-Nahl ayat 112. Pada ayat ini Allah berfirman dengan sesuatu ketakutan dan kelaparan. Surat Al-Baqarah 155. Arti sesuatu adalah sedikit, sedangkan maksud dan kekurangan harta adalah hilangnya sebagian harta. Maksud dan kekurangan jiwa adalah seperti karena meninggalnya teman-teman, kaum kerabat, dan orang-orang yang dicintai. Maksud dan kekurangan buah-buahan adalah kebun dan lahan pertanian yang tanamannya tidak dapat menghasilkan buahnya sebagaimana biasa. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa arti penggalan ayat di atas adalah adanya sebagian pohon kurma yang tidak berbuah kecuali hanya satu butir. Semua ini dan beberapa contoh lainnya merupakan cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang sabar, maka dia mendapat pahala, dan barang siapa tidak sabar, maka azabnya akan menimpanya.
Oleh karena itu Allah berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Setelah itu Allah menerangkan siapa saja orang-orang yang sabar yang Dia puji. Maka Ia berfirman, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Surat Al-Baqarah ayat 156. Maksudnya mereka menghibur diri dengan ucapan tersebut atas musibah yang menimpa mereka. Mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah milik Allah dan Dia memperlakukan hamba-hambanya menurut kehendaknya. Mereka pun mengetahui bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amal di sisinya seberat biji sawi pun kelak di hari kiamat. Jadi ucapan ini menunjukkan pengakuan bahwa mereka adalah hamba-hambanya dan mereka pasti akan kembali kepadanya di hari akhirat nanti. Oleh karena itu Allah memberitahukan apa yang akan diberikannya kepada mereka sebagai imbalan dari hal tersebut melalui firman-Nya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Surat Al-Baqarah ayat 157. Maksudnya mereka mendapat pujian dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Allah menjelaskan bahwa tawaf antara Safa dan Marwah termasuk salah satu syiar Allah. Al-Baqarah 185. Maksudnya salah satu yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dalam manasik haji. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa asal mula hal tersebut diambil dari tawafnya dan pulang perginya Hajar antara Safa dan Marwah dalam rangka mencari air untuk putranya ketika persediaan air dan bekal mereka habis. Di tempat yang mulia itu Hajar bolak-balik antara Safa dan Marwah dengan merendahkan diri, penuh rasa takut dan sangat mengharapkan pertolongannya. Akhirnya Allah pun melepaskan kesusahannya, menjauhkan keterasingannya, menghapuskan kesengsaraannya dan memancarkan air Zam-Zam untuknya, yang airnya merupakan makanan yang menyenangkan dan obat bagi segala penyakit. Karena itu, orang yang melakukan sya'i di antara Safa dan Marwah hendaknya melakukannya dengan menghadirkan perasaan fakir, rendah diri dan butuh kepada Allah untuk memberinya petunjuk ke dalam hatinya, memperbaiki keadaannya dan mengampuni dosanya, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah agar membebaskan dari semua kekurangan dan aib yang ada pada dirinya. Firman Allah, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, menurut suatu pendapat maksudnya adalah melakukan tawaf antara Safa dan Marwah lebih dari yang telah diwajibkan, misalnya 8 atau 9 kali putaran. Menurut pendapat lain maksudnya adalah melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah dalam haji dan umroh, tatawu atau sunnah. Menurut pendapat lainnya lagi maksudnya adalah melakukan tambahan kebaikan dalam semua jenis ibadah. Firman Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Maksudnya Allah memberi pahala untuk amal yang sedikit dengan pahala yang banyak. Maha mengetahui akan ukuran pahala, sehingga tidak ada seorang pun yang dirugikan dalam menerima pahala amalnya, seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 40. Kemudian Al-Baqarah ayat 159 sampai 161. 159 yang berbunyi, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali 160, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang.
161 Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ini merupakan ancaman yang keras untuk orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan yang menjelaskan tujuan-tujuan yang benar dan petunjuk hati yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh para rasul setelah Allah menjelaskannya kepada hamba-hambanya dalam kitab-kitab yang diturunkannya kepada para rasulnya. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab. Mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya di hari kiamat kelak dia akan dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu akan dikutuk oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang bertaubat kepadanya melalui firman-Nya, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Surat Al-Baqarah 160, yaitu mereka yang tersadarkan dari apa yang sebelumnya mereka lakukan dan mau memperbaiki amal perbuatannya serta menjelaskan kepada orang-orang tentang semua yang sebelumnya mereka sembunyikan. Maka terhadap mereka itulah aku menerima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 160. Ayat ini mengandung pengertian bahwa orang yang mengajak kepada kekufuran atau bid'ah, apabila ia bertobat kepada Allah, niscaya Allah menerima tobatnya. Kemudian Allah menceritakan tentang orang yang kafir kepadanya dan tentang kematiannya melalui firman-Nya. Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu. Surat Al-Baqarah 161 sampai 162. Maksudnya laknat terus mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kemudian laknat itu menyertai di dalam neraka jahanam. Tidak diringankan siksa dari mereka di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 162 yang berbunyi, mereka kekal di dalamnya atau laknat, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Maksudnya siksaan yang mereka rasakan itu tidak akan berkurang, tidak pula mereka diberi tangguh. Surat Al-Baqarah ayat 162. Maksudnya tidak ada perubahan ataupun penghentian barang sesaat pun, tetapi siksaannya terus menerus dan abadi. Semoga Allah melindungi kita dari siksa seperti itu. Amin. Ayat 163 yang berbunyi, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengabarkan bahwa hanya Zat-Nya yang berhak atas sifat ketuhanan, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang sama dengannya. Dia adalah Allah yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, yang tiada Tuhan yang wajib diibadahi selain Dia, dan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tafsir kedua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, telah dibahas dalam bagian awal tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian Allah menyebutkan dalil bahwa hanya Dia yang berhak atas ketuhanan itu dengan bukti penciptaan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, yang merupakan makhluk yang Dia ciptakan dan Dia adakan, yang menunjukkan akan kekuasaannya. Kemudian ayat 164 yang berbunyi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan pekisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam surat Al-Baqarah ayat 164, maksudnya langit dengan ketinggian, keindahan, dan keluasannya, dengan bintang-bintang yang bergerak dan yang diam, serta peredaran benda-benda langitnya, dan bumi ini dengan kepadatan lembah-lembah, gunung-gunung, lautan, padang Sahara, hutan belantara,
bagian-bagiannya yang sunyi dan ramai, serta berbagai hal yang bermanfaat di dalamnya. Dan pergantian malam dan siang, surat Al-Baqarah ayat 164. Malam datang lalu pergi, kemudian siang menggantikannya tanpa mendahului dan tanpa ada keterlambatan sedikit pun. Seperti firman Allah, tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Surat Yasin ayat 40. Kadang-kadang malam lebih panjang dan siang lebih pendek, dan kadang-kadang siang mengambil sebagian waktu malam saling bergantian. Seperti firman Allah, Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Surat Fatir ayat 13. Maksudnya menambahkan waktu malam menjadi lebih panjang dari siang dan sebaliknya. Dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Surat Al-Baqarah 164. Maksudnya dalam hal ditentukannya laut agar dapat menjadi tempat berlayarnya bahtera dari satu pantai ke pantai lain untuk keperluan hidup manusia, dan agar dapat mengambil manfaat dari penduduk di suatu kawasan, dan untuk mengangkut keperluan-keperluan dari suatu pantai ke pantai yang lainnya secara timbal balik. Firman Allah, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dan dihidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, sama dengan firman-Nya. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Surat Yasin ayat 33. Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, maksudnya dengan berbagai bentuk, warna, manfaat yang kecil dan yang besar. Dia mengetahui semuanya dan memberikan rizki, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Seperti yang difirman-Nya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Surat Hud ayat 6. Firman Allah dan pengisaran angin dalam surat Al-Baqarah 164 maksudnya kadangkala angin datang membawa rahmat dan kadangkala datang membawa bencana. Terkadang angin datang membawa kabar menggembirakan, yaitu awan yang mengikutinya, yang terkadang mengumpulkannya dan terkadang mencerai-beraikannya dan terkadang mengusirnya. Terkadang datang dari arah selatan dan terkadang datang dari arah negeri Yaman. Firman-Nya, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, maksudnya awan yang bergerak antara langit dan bumi diarahkan untuk bergerak menuju wilayah-wilayah dan tempat yang dikehendakinya. Firman-Nya, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maksudnya, dalam kesemuanya itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan keesaan Allah, seperti termuat dalam firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Ali Imran ayat 190-191. Kemudian Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ayat 166 berbunyi, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ayat 167 berbunyi, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia,
tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Allah mengabarkan keadaan orang-orang yang menyekutukannya ketika di dunia dan apa yang akan mereka dapatkan di negeri akhirat, disebabkan mereka membuat tandingan-tandingan, saingan-saingan atau sekutu-sekutu baginya yang mereka sembah bersama dengan penyembahan mereka kepadanya, dan mereka cintai sebagaimana mereka mencintainya. Padahal Dia adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia, tiada lawan, tiada tandingan, dan tiada sekutu baginya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, "Bila kamu membuat tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan kamu." Firman-Nya, "Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Karena cinta mereka pada Allah, pengetahuan mereka yang amat sempurna mengenai Dia, dan karena pengagungan dan pengesaan mereka kepadanya, maka mereka tidak mempersekutukannya dengan apapun. Sebaliknya mereka beribadah dan bertawakal hanya kepadanya, serta mengembalikan segala urusan hanya kepadanya." Kemudian Allah mengancam orang-orang yang menyekutukannya dan menzolimi diri mereka sendiri dengan kemusyrikan itu. Allah berfirman, "Dan seandainya orang-orang yang berbuat zolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya." Seperti dalam Al-Baqarah ayat 165, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat ini yaitu andai mereka melihat siksaan tersebut, pastilah mereka akan mengetahui saat itu juga bahwa semua kekuatan itu kepunyaan Allah. Maksudnya ketentuan hukum hanya miliknya, tanpa ada sekutu baginya, dan bahwa segala sesuatu berada di bawah keperkasaan, kekuatan, dan kekuasaannya, dan bahwa Allah amat berat siksanya. Seperti firman-Nya, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Surat Al-Fajr ayat 25-26. Dengan ayat ini seolah Allah berkata, seandainya mereka tahu apa yang bakal mereka alami di akhirat nanti, dan tahu apa yang bakal menimpa mereka, yaitu siksaan yang mengerikan dan menakutkan akibat perbuatan syirik dan kekufuran mereka, pastilah mereka akan menghentikan kesesatan mereka. Kemudian Allah mengabarkan tentang kepercayaan mereka yang keliru terhadap berhala-berhala mereka, dan tentang berlepas dirinya orang-orang yang diikuti dan para pengikutnya. Maka Allah berfirman, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Para malaikat yang mereka anggap sebagai sesembahan mereka ketika di dunia berlepas diri dari perbuatan mereka. Para malaikat itu berkata, "Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada Engkau. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami." Surat Al-Qasas ayat 63. Mereka juga berkata, "Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu." Surat Saba ayat 41. Jin pun berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrik dan menolak penyembahannya mereka kepadanya, seperti firman Allah, "Dan apabila mereka dihimpun pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka." Surat Al-Ahqaf ayat 6. Juga seperti firman-Nya, sekali-kali tidak. Kelak mereka sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari penyembahan atau pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Surat Maryam ayat 82. Firman Allah, "Dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali." Maksudnya, ketika mereka melihat langsung azab Allah, terputuslah semua upaya dan jalan untuk selamat, dan mereka juga tidak bisa mendapatkan satupun jalan untuk menghindarkan dan memalingkan mereka dari neraka. Ibnu Abbas mengatakan maksud ayat, "Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali,"
adalah hubungan kasih sayang. Firman Allah, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Surat Al-Baqarah ayat 167. Maksudnya, seandainya kami dapat kembali lagi hidup di dunia hingga kami dapat berlepas diri dari mereka, dari penyembahan kepada mereka, maka kami tidak akan menoleh mereka barang sedikit pun, melainkan kami akan mengesahkan Allah dengan hanya menyembahnya. Tetapi sebenarnya mereka berdusta dalam pernyataannya itu. Bahkan seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia pun, mereka pasti akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang untuk mereka lakukan. Sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta, seperti yang dikabarkan oleh Allah tentang kedustaan mereka dalam hal ini. Kemudian Allah berfirman, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan menjadi sesalan bagi mereka. Surat Al-Baqarah ayat 167. Maksudnya amalan mereka lenyap dan hilang sebagaimana firman-Nya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Surat Al-Furqan ayat 23. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Surat Ibrahim ayat 18. Dan firman-Nya, dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Surat An-Nur ayat 39. Oleh karena itu Allah berfirman, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 167. Kemudian Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat 169 berbunyi, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Setelah Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang layak disembah dengan benar selain Dia, dan bahwa hanya Dia sendirilah yang menciptakan segalanya, maka Dia menjelaskan bahwa Dialah pemberi rezeki kepada semua ciptaannya. Sebagai pemberi karunia, Allah menyebutkan bahwa Dia memperbolehkan mereka untuk memakan semua yang ada di bumi, selama itu halal dan baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Allah melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah setan, yakni cara-cara dan teknik yang digunakannya untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah atau unta betina yang air susunya diperah untuk persembahan berhala, atau saibah atau unta betina yang dilepas bebas karena nazar, wasilah atau unta betina yang melahirkan anak betina pada kali pertama dan kedua kalinya, dan lain-lainnya yang dibuat menjadi menarik bagi mereka pada masa jahiliyah. Firman Allah, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 168 merupakan pernyataan untuk menghindari dan waspada terhadapnya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh kalian. Surat Fatir ayat 6. Dan patutkah kalian mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dariku, sedangkan mereka adalah musuh kalian? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Kahfi ayat 50. Qatadah dan Asadi berkata, setiap kedurhakaan kepada Allah merupakan bagian dari langkah-langkah setan. Firman Allah, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Baqarah 169. Maksudnya, sesungguhnya musuh kalian setan hanya menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan buruk yang lebih berat dosanya adalah perbuatan keji seperti zina dan lain-lain. Sedangkan yang paling buruk dari semuanya adalah mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, termasuk setiap orang kafir dan setiap pembuat bid'ah. Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak.
Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ayat 171 berbunyi, dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Allah berfirman apabila dikatakan kepada mereka dalam ayat Al-Baqarah 170, yaitu orang-orang kafir yang musyrik itu, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya dan tinggalkan kesesatan dan kebodohan yang kalian lakukan. Mereka menjawab permintaan itu, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, atau menyembah berhala dan tandingan-tandingan Allah. Karenanya Allah membantah mereka, apakah mereka mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka yang mereka teladani dan mereka ikuti itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk, atau tidak memilih pengetahuan dan petunjuk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang Yahudi yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam, tetapi mereka menjawab, kami hanya mau mengikuti apa yang dilakukan nenek moyang kami. Maka Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Allah membuat perumpamaan tentang mereka seperti dalam firman-Nya, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk. Surat An-Nahl ayat 60. Maka Allah berfirman, dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir dalam surat Al-Baqarah ayat 171. Maksudnya, perumpamaan untuk kesesatan, kezoliman dan kebodohan mereka sama dengan hewan gembalaan yang tidak mengerti apa yang ditujukan kepada mereka. Bahkan bila pun pengembalanya meneriaki mereka untuk mengarahkan, maka mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya, selain hanya suaranya saja yang didengar. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abbas. Firman Allah, mereka tuli, bisu dan buta, maksudnya tidak dapat mendengar kebenaran, tidak mau mengatakannya, dan tidak dapat melihat jalan dan cara menuju kebenaran. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti dan memahami apapun seperti firman-Nya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Surat Al-An'am ayat 39. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ayat 173 berbunyi, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk memakan rezeki yang baik yang dianugerahkannya kepada mereka dan untuk bersyukur kepadanya atas rezeki itu. Jika mereka benar-benar sebagai hambanya, memakan rezeki yang halal merupakan penyebab diterimanya doa dan ibadah, sedangkan memakan rezeki yang haram dapat menghalanginya diterimanya doa dan ibadah. Setelah Allah menganugerahkan rezekinya kepada mereka dan memberi mereka petunjuk agar makan dari rezeki yang baik, Allah juga menyebutkan bahwa Dia tidak mengharamkan makanan kecuali bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan, baik karena tercekik, tertusuk, jatuh dari ketindian, tertanduk hewan lain, atau dimangsa binatang buas. Akan tetapi mayoritas ulama mengecualikan bangkai binatang laut. Berdasarkan firman-Nya, dihalalkan bagi kalian binatang
binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Surat Al-Maidah ayat 96. Dan berdasarkan hadis tentang laut, laut itu airnya suci, bangkainya pun halal. Hadis riwayat Malik. Pembahasannya secara rinci mengenai masalah tersebut akan dimuat dalam tafsir surat Al-Maidah insyaallah. Kemudian Allah memperbolehkan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat dan sangat diperlukan bila tidak ada makanan lainnya. Allah berfirman, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak maksiat dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Surat Al-Baqarah ayat 171. Maksudnya bukan ketika melakukan maksiat dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Surat Al-Baqarah ayat 173. Memakan makanan haram itu sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 174 yang berbunyi, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ayat 175 yang bunyinya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 174 tadi, maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab mereka yang memberikan persaksian dan kerasulan dan kenabian beliau. Mereka menyembunyikan hal tersebut agar kepemimpinan mereka tidak hilang dan agar tidak hilang pula hadiah-hadiah dan pemberian-pemberian yang diberikan oleh orang-orang Arab sebagai penghormatan kepada nenek moyang mereka. Mereka, semoga Allah melaknat mereka, merasa takut jika orang-orang mengetahui seperti yang mereka ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Akibatnya orang-orang akan mengikuti beliau dan meninggalkan mereka. Karena itulah mereka menyembunyikan berita tersebut untuk mempertahankan apa yang biasa mereka peroleh dengan cara itu, yaitu sedikit harta duniawi. Mereka menjual akidah mereka dengan hal tersebut. Mereka menukar hidayah dengan harta duniawi yang sedikit itu. Akhirnya mereka kecewa dan rugi di dunia dan akhirat. Mereka rugi di dunia karena Allah menampakkan kebenaran Rasul-Nya kepada hamba-hambanya melalui apa yang ditegakkannya, dan Allah membekalinya dengan ayat-ayat yang jelas dan bukti-bukti yang kuat. Maka orang-orang yang mereka khawatirkan akan mengikuti beliau kini justru meyakini kebenaran beliau dan menjadi pembela beliau ketika memerangi mereka. Akhirnya mereka mendapat kemurkaan berlipat ganda. Allah pun mencela mereka di dalam Al-Quran berkali-kali. Di antara ayat yang berisi celaan itu antara lain, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 174 tadi, maksud harga yang sedikit adalah harta duniawi. Mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Maksudnya sesungguhnya apa yang mereka makan dari hasil menyembunyikan kebenaran sifat-sifat Nabi Muhammad itu hanyalah api yang berkobar-kobar di dalam penat mereka di hari kiamat kelak. Seperti juga firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Surat An-Nisa ayat 110. Allah berfirman, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Surat Al-Baqarah ayat 174. Hal itu dikarenakan Allah murka terhadap mereka karena mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Karena itulah mereka berhak mendapat murka dan Allah tidak mau melihat mereka.
dan tidak akan menyucikan mereka. Surat Al-Baqarah ayat 174. Maksudnya Allah tidak akan menyebut dan memuji nama mereka, bahkan Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang amat pedih. Kemudian Allah berfirman untuk menceritakan tentang mereka. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 175. Maksudnya mereka menukar dan mengganti petunjuk, yaitu menyebarkan berita yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka menyangkut sifat-sifat Rasulullah SAW, berita tentang pengutusan beliau, kabar gembira tentang kedatangan beliau dari kitab-kitab para nabi, perintah mengikuti dan mempercayai beliau dengan kesesatan, yaitu mendustakan, mengingkari dan menyembunyikan sifat-sifat beliau yang ada dalam kitab-kitab mereka, dan menukar siksa dengan ampunan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 175. Maksudnya mereka menukar ampunan dengan siksa. Mereka melakukan perbuatan penyebab siksa melalui firman-Nya, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 175, Allah memberitahukan bahwa mereka berada di dalam siksaan yang berat dan mengerikan, sehingga membuat orang yang melihat mereka merasa takjub dengan keberanian mereka dalam menanggung siksa tersebut. Padahal siksaan, hukuman dan belenggu yang mereka alami di dalam neraka itu sangat berat. Semoga Allah melindungi kita dari siksa seperti itu. Amin. Ada yang berpendapat bahwa makna firman-Nya, maka alangkah sabarnya mereka menentang api neraka, seperti dalam surat Al-Baqarah 175, yaitu betapa betahnya mereka dalam kemaksiatan, padahal kemaksiatan itu menjuruskan mereka ke dalam neraka. Firman Allah yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 176. Maksudnya sesungguhnya mereka layak mendapat siksa yang keras ini karena Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada nabi-nabi sebelumnya untuk menegakkan kebenaran, menghapus yang batil, sedangkan mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan, padahal kitab mereka memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan ilmu dan menyebarkannya, tetapi mereka menentangnya dan mendustakannya. Penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga menyeru mereka ke jalan Allah, memerintahkan untuk berbuat kebaikan serta melarang mereka melakukan perbuatan yang mungkar. Tetapi mereka mendustakan, menentang, mengingkari dan menyembunyikan ciri-ciri beliau. Itu berarti mereka menghina ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Oleh sebab itu mereka berhak mendapat azab dan balasan yang setimpal. Karena itulah Allah berfirman, yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 176. Kemudian Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat mulia ini memuat kalimat-kalimat yang agung, kaidah-kaidah yang dalam, dan akidah yang lurus. Ketika awalnya Allah menyuruh orang-orang beriman untuk berkiblat ke Baitul Maqdis, kemudian mengalihkannya ke Ka'bah, sebagian ahlul kitab dan orang-orang beriman merasa keberatan. Maka Allah pun menurunkan penjelasan berisi hikmah di balik perintah perubahan itu, yaitu bahwa maksud tujuannya adalah agar taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menghadap
kemanapun yang diperintahkan dan mengikuti syariatnya, inilah yang disebut dengan kebajikan, ketakwaan, dan keimanan yang sempurna. Akan tetapi menghadapkan wajah ke timur atau ke barat bukanlah sebuah kebajikan atau ketaatan jika bukan berasal dari perintah dan syariat Allah. Oleh sebab itu Allah berfirman, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Seperti firman-Nya tentang penyembelihan hewan kurban, daging-daging unta dan darahnya, itu berkali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj ayat 37. Dan beriman kepada kitab-kitab. Kata Alkitab pada ayat ini mengandung makna umum yang mencakup semua kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi hingga diakhiri dengan kitab yang paling mulia di antara semuanya, yaitu Al-Quran yang menjadi tolak ukur bagi semua isi kitab sebelumnya, yang menjadi perhentian akhir semua kebaikan, mengandung semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan turunnya Al-Quran, maka dihapuslah semua hukum dalam kitab-kitab sebelumnya. Juga beriman kepada para nabi Allah dari yang pertama hingga yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, dan memberikan harta yang dicintainya, maksudnya mengeluarkannya sementara dia mencintai dan menyukainya, seperti termuat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah secara marfu, yaitu sedekah yang paling baik adalah sedekah yang kamu keluarkan pada saat kamu dalam keadaan sehat dan berhemat karena berharap menjadi kaya dan takut jatuh miskin. Allah berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Surat Al-Insan ayat 8-9. Dan dia juga berfirman, kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Surat Al-Imran ayat 92. Sedangkan firman-Nya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Surat Al-Hasyr ayat 9 merupakan bentuk lain dari cara bersedekah yang lebih tinggi nilainya daripada cara yang disebutkan oleh ayat sebelumnya, di mana mereka yang disebutkan dalam ayat ini atau Al-Hasyr ayat 9 lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sangat memerlukannya. Sedangkan mereka yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, Al-Ihsan ayat 8-9 dan Al-Imran ayat 92, memberikan harta dan memberikan makan orang-orang lain dengan harta dan makanan yang mereka cintai. Yang dimaksud dengan firman Allah kepada kerabatnya seperti dalam surat Al-Baqarah 177 ini adalah kaum kerabat seorang. Mereka ini lebih berhak untuk diberi sedekah, seperti ditegaskan dalam hadis sahih berikut. Sedekah kepada orang-orang miskin bernilai sedekah saja, sedangkan sedekah kepada kerabat bernilai 2, yaitu sedekah dan silaturahmi mereka. Kerabat adalah orang yang lebih berhak untuk engkau bantu dan mendapatkan kebajikan dan pemberianmu. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka pada banyak ayat dalam Al-Quran. Dan anak-anak yatim, mereka adalah anak-anak yang mempunyai orang yang menafkahi mereka karena ayah mereka telah meninggal dunia. Mereka adalah anak-anak kecil yang lemah, belum balik dan belum mampu mencari penghasilan. Rasulullah SAW bersabda, tidak menjadi yatim lagi sesudah usia balik. Dan orang-orang miskin, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu mereka harus diberi sedekah agar dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang berjalan berkeliling meminta-minta,
yang pergi setelah diberi sebutir atau 2 butir kurma dan sesuap atau 2 suap makanan, tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan apa yang mencukupinya dan keadaan dirinya tidak diketahui sehingga dia tidak diberi sedekah. Dari Ibnu Sabil, surat Al-Baqarah 177, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh yang kehabisan bekal, dia harus diberi bekal agar dapat kembali ke negerinya, termasuk juga orang yang akan melakukan perjalanan untuk tujuan ketaatan. Ia boleh diberi bekal yang mencukupinya untuk keberangkatan dan kepulangannya, termasuk juga dalam kategori Ibnu Sabil adalah tamu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Sabil ialah tamu yang singgah. Dan orang-orang yang meminta-minta, mereka adalah orang-orang yang terlihat meminta-minta, maka mereka diberi dari sebagian harta zakat dan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang meminta-minta memiliki hak untuk diberi meskipun dia datang dengan menunggang kuda. Hadis riwayat Abu Daud. Dan memerdekakan hamba sahaya. Mereka adalah budak-budak yang mempunyai perjanjian untuk menebus dirinya, tetapi mereka tidak mempunyai biaya untuk melunasi perjanjian penebusan dirinya itu. Fatimah binti Qais mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di dalam harta benda terdapat kewajiban selain zakat. Kemudian beliau membacakan firman-Nya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan sampai dengan dan memerdekakan hamba sahaya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Firman Allah mendirikan sholat dalam ayat ini berarti menyempurnakan perbuatan sholat pada tiap waktunya dengan ruku, sujud, tumaninah dan khusyuk yang sesuai dengan perintah syariat yang diridhoi. Firman Allah dan menunaikan zakat seperti dalam ayat ini mempunyai arti yang serupa dengan firman-Nya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Surat Fussilat ayat 6-7. Maksudnya adalah zakat harta benda seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Muqatil bin Hayyan. Maka memberikan sebagian harta kepada pihak-pihak dan golongan-golongan yang telah disebutkan hanyalah amal tatawu atau sunnah, kebajikan dan silaturahmi. Sebagai dalilnya ialah hadis Fatimah binti Qais yang menyatakan bahwa pada harta benda terdapat kewajiban selain zakat. Wallahu alam. Firman Allah, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dalam ayat ini semakna dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 20. Lawan dari sifat ini adalah sifat nifak atau kemunafikan, seperti ditegaskan dalam hadis sahih berikut. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila bicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis lainnya disebutkan apabila berbicara berdusta, apabila berjanji melanggar, dan apabila berperkara curang. Firman Allah, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Dalam ayat ini maksudnya dalam keadaan miskin, itulah pengertian ba'sa dalam keadaan sakit dan kesusahan, itulah pengertian doro. Sedangkan yang dimaksud dengan hinal bas ialah ketika peperangan dan sedang berhadapan dengan musuh. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Firman Allah, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dalam ayat ini maksudnya mereka yang memiliki sifat-sifat ini adalah orang-orang yang benar imannya, karena mereka merealisasikan iman yang ada di dalam hati dengan ucapan dan amal perbuatan. Maka mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, karena mereka menjauhi hal-hal yang haram dan menjalankan semua ketaatan. Sadaqallahul azim.